Oke, kembali lagi channel MKM. Mantap. Mau bahas apa kita hari ini? Udah banyak ya perkembangan ya. Transfer di seminggu terakhir ya Mas ya. Yang mengejutkan, bisa dibilang mengejutkan karena sebelumnya nggak ketahuan bakal kesini atau kesini gitu. Terus ada yang ketikung juga gitu kan. Kita ini sebenarnya banyak klub-klub yang tadinya diem-diem aja udah mulai gerak nih. Nah, Salah satunya Juventus nih. Yang udah diresmiin nih, selain Pogba ya, Di Maria, iya terus Cambiaso dipinjemin dulu tapi kan biasanya pinjemin lagi. dipinjemin lagi. sama satu lagi yang diincar sama Inter. Bremer, tapi udah resmi belum Bremer? Udah resmi. Udah ya? Bremer. Ya itu Juventus tiba-tiba. Tapi dia bakal ngelepas De Ligt nih. Iya. Udah lepas juga Udah delitnya. Awalnya gara-gara Lewandowski sebenarnya. Lewandowski dibeli Barcelona. Terus akhirnya Bayern Munchen Bayern Munchen jadi punya uang buat beli De Ligt. Nah, akhirnya Juve jadi punya uang juga buat beli Bremer. Sebenarnya itu efek domino efek sih. Segitiga bermuda ini. Terus yang udah resmi Dybala ke Roma. Padahal gue bilang kemarin minggu lalu, bukan minggu lalu juga sih, yang video terakhir gue bilang Roma bakal datangin Dybala, diketawain sama Romzi. Katanya beneran. Cuman kalau Dybala kayaknya nggak ada efek domino ya. Iya. Soalnya kan dari Roma belum kehilangan inilah Zaniolo lah yang disebut bakal hengkang. Terus siapa? Ya lebih ke Internya aja sih yang kelamaan gitu. Karena udah dapet Lukaku, terus manajemen bilang udah slot di lini depan udah full. Mau itu Marotta, Inzaghi juga ngomongnya gitu kan. Jadi mereka terkesan melepas Dybala lah. Jadi ya udah. AS Roma kayaknya nggak butuh effort lebih ya buat dapetin Dybala. Cuman berapa hari PDKT udah langsung. Mourinho kan yang langsung turun. Iya. Ditelepon langsung katanya. Iya. Bisa ya Mourinho. Memang fans berat Dybala kayaknya Mourinho. Dari pas di Spurs aja sebenarnya udah mau datangin Dybala kan. Iya. Tapi masa ke Spurs kan nggak mungkin ya. Makanya Dybala nunggu momen juga kayaknya pas Mourinho di AS Roma ya udah. Iya. Tapi menariknya Dybala dia nolak ini ya nomor 10-nya Totti yang Iya. Berat kali buat dia. Iyalah. Nomor 10. ya mungkin kalau manajemen yang ngasih gitu itu ya oke lah dia merasa nggak pantas. Tapi ini Totti sendiri loh yang memberikan kehormatan itu, tapi dia nggak mau juga. Tapi mantep lah keputusan yang tepat lah dia menolak nomor 10. Ya, mungkin musim depan gitu kan. Bisa jadi. Untuk membuktikan diri dulu di AS Roma layak apa enggak, pantas apa enggak. Terbaru deh. Gitu. Nah terus sekarang Inter nggak jadi Dybala, kalau misalnya si Joaquin Correa ataupun Alexis cabut, gimana nih? Ada kandidat lain nggak? Soalnya tadi juga si Scamacca bakalan ke West Ham ya, udah dekat ke West Ham. Gitu. Jadi kandidatnya makin berkurang nih kayaknya nih. Paling gitu aja. Ya kayaknya sih nggak bakal nambah lagi ya. Soalnya kan si Alexis yang maksudnya kan Inter tadinya kan salah satu syarat untuk datang Dybala kan melepas salah satu striker nih. Yang kadang-kadang dilepas kan Alexis, tapi dia kan nggak mau dikasih pesangon 4 juta euro kan nggak mau, dia udah nolak lah. Jadi itu kayaknya angka maksimal yang dikasih Inter buat dia, tapi dia nggak mau. Ya ini gua rasa sih tanda-tanda dia nggak bakal kemana-mana juga. Toh sekalipun dia pergi ke Flamengo misalkan ngikutin Vidal, ya Inter nggak beli pemain baru lagi. Sekarang aja kan ada 5, terus ntar ya kurang 1, masih ada 4, jadi ya
cukup cukup full. Jadi kalau kita lihat dari skuad di lini depan ya yang dibilang Marotta sama Inzaghi ya bener, di lini depan udah full lah. Dan ini kan bukan nama-nama sepele ya. Edin Dzeko terus Korea juga ya, Korea mungkin musim lalu karena masih diganggu cedera jadi agak-agak susah buat adaptasi. Jadi musim depan kayaknya sih udah lebih on fire lah. Iya. Kayaknya pre-season lebih oke Korea. Iya benar. Udah cetak berapa gol gitu. Malah Lukaku yang masih rada-rada. Belum, dia kan gitu. Kalau panas banget. Kalau adem. Nah, kalau komposisi gelandang, Wan, ngelihat Aslani ya udah resmi ya buat pelapis Brozovic. Menurut lu gimana? Inter udah cukup apa masih depan kurang? sama gelandang udah oke sih. Apalagi Aslani ya sama kayak kayak Korea gitu, dia selama pre-season udah bagus. Kemarin lawan AS Monaco juga golin kan. Selama pre-season pun kalau nggak salah Inter belum pernah mainin Brozovic kayaknya deh. Jadi kan yang dimainin Aslani mulu. Jadi sebagai opsi tambahan di lini tengah, apalagi untuk menggantikan Brozovic, bukan menggantikan sih, jadi pelapisnya Brozovic udah oke banget lah. Ya mungkin di sisa pre-season ini ya siapa tahu Inzaghi bisa ngeduetin Aslani sama Brozo gitu kan. Bisa jadi pilihan juga sebenarnya. Cuman yang masalahnya di Inter kalau menurut gue sih di belakang ya. Lebih ke belakang. Iya. Ya meskipun katakanlah Skriniar bertahan, tapi kan mereka masih kurang satu pemain nih dengan punya Ranocchia gitu. Ya, Ranocchia sama Kolarov ya. Iya. Kolarov tapi seenggaknya Ranocchia kan gitu-gitu dia sekalinya dimainin optimal gitu. Jadi ya penting lah untuk Inter datengin seenggaknya satu back lagi gitu. Dengan catatan tanpa melepas back yang lain ya. Iya, itu dia terutama. Itu yang penting tuh. Berarti yakin nih Skriniar bertahan nih? Enggak juga. Nah, sekarang Milan, Mas. Ini baru datang kan Origi ya? Iya. Belum ada lagi. Belum ada lagi emang. Belum ada lagi bener. Ini gimana, Mas? Perlu lebih cepat ya nih gerakannya nih? Iya. Manajemen nih. Idealnya sih emang lebih cepet ya. Kan karena makin cepet pemain baru itu datang kan Pioli juga jadi makin bisa ngeramu gitu komposisi timnya, apalagi pemain baru kan pasti juga butuh adaptasi gitu. Cuma kan emang Milan itu cukup strict ya dalam budget gitu. Jadi mau selisih berapa juta gitu, tetap kalau emang Milan budgetnya segini ya segini gitu. Nggak mau sama kayak Inter berarti. Ya emang kondisi keuangan pada umumnya ya begitulah klub-klub Italia gitu ya. Dan apalagi Milan juga belum ada penjualan pemain gitu, belum ada uang masuk penjualan pemain yang sekarang ini. Samu kan free. Romagnoli gitu free ya. Ya Romagnoli, Kessie free gitu kan. Terus ya jadinya emang belum ada kayak uang masuk gitu, kecuali mungkin kalau manajemen mau pakai uang transfernya si Hauge waktu itu kan. Ya cuma kan kayaknya itu udah masuk budget sebelumnya. Jadi emang untuk klub seperti Milan yang walaupun Scudetto ya, kemarin Scudetto, tapi tetap sih kalau soal budget masih nggak bisa terlalu kompromi gitu. Jadi emang gimana ya? Ya kalau bicara ideal emang bagusan cepet gitu. Tapi kan kondisi finansial nggak memungkinkan untuk itu. Jadi ya bersabar aja lah gitu. Jadi kayaknya Maldini, Massara ini kalau negosiasi benar-benar mentok banget lah sampai di titik. Pokoknya klubnya itu ya udah akhirnya mau nerima gitu, atau kalau enggak ya nggak mau terima sama sekali, terus akhirnya ya cari target lain paling gitu sih. Kalau si itu Mas De Ketelaere itu kan ya itu kan lagi intensif ditawar ya. Terakhir si klub Brugge-nya minta 35, Milannya cuma sanggup 30 plus 2.
gitu. Pokoknya kalau si Brugge maunya 35. Ya itu selisih 3 juta itu aja juga nggak mau segampang itu gitu. Ditambahin 3 juta gitu. Kan mungkin kesannya kalau fans kelihatnya 3 juta doang apa susahnya gitu sih. Tapi kan ini ya kondisi lagi-lagi kan ya. Kondisi finansial kita juga nggak bisa berkata apa-apa gitu kalau emang ini budgetnya udah segitu. Lihat harga euro yang makin naik 3 juta doang itu nggak ada. Iya. 3 juta euro tuh berapa sekarang udah? Iya makanya. Iya, dan masalahnya ada tim lain juga ya yang ikut ngincer kan. Iya tim OKB. Premier OKB. iya Leeds, terutama Leeds kan baru ngelepas Calvin Phillips sama Rafinha ya. Dia juga punya uang gitu. 100 juta itu dari ngelepas dua pemain itu doang. Iya, ya dia punya amunisi buat ngedatengin si pemain baru ini. Jadinya kan ya saingannya Milan tuh klub-klub IPL gitu. Selain Leeds, Leicester City juga gitu. Cuman ya keuntungannya ya si pemainnya yang mau join sama Milan karena main di UCL juga gitu kan. Ya paling itu satu-satunya yang dijadiin senjata sama Maldini, ya itu pemainnya yang pengen gitu. Tapi ya gimana, tarik-tarikan sama klubnya ini yang masih belum selesai. Apalagi Liga Belgia atau Piala Super Belgia gitu kayaknya udah akan mulai di weekend inilah gitu. Bakal cepat mulai. Nah ini mesti Gercep. ada, sebetulnya mesti gercep sih, kan ada resiko cedera juga pemain dan lain-lain. Ya, itu sih paling ya yang perlu diperhatiin. Dan kayaknya Milan kalau ngincar pemain di satu posisi misalnya, kayak nggak ada ini ya Mas, nggak ada opsi gitu. Misalkan si siapa, kayak kemarin Sven Botman gagal, terus nggak ada opsi keduanya untuk ya kalau ini gagal kita beli inilah gitu, kayaknya nggak ada ya. Sebenarnya sih ada ya, cuman kayaknya tuh dari Botman pindahnya tuh ke tengah habis itu. Ayo udah deh si Charles de Ketelaere ini deh yang diincar dulu gitu. Cuman ya itu susahnya juga kalau misalnya cari pemain alternatif juga bener-bener yang harganya sesuai banget gitu. Dan itu juga kalau nggak ada pesaing dari peminat-peminat dari klub-klub IPL gitu. Jadi emang bener-bener lihat situasi banget sih ini kalau mercatonya Milan. Susah emang klub IPL. Kalau klub La Liga mah lebih enak ya. Tiba-tiba udah join, tahu-tahu nggak bisa diregistrasi, namanya kan. Iya. Enak ya. Barcelona iya. Kayak Barca, terus kemarin Valencia si Samu. Iya, Samu nggak bisa diregistrasi. Barcelona aja bilang nggak punya duit, beli pemain aja gitu dia. Iya, kata si Nagelsmann ya, dia bilang dia sampai bingung. bingung. Nagelsmann itu kesel. Oh, ini mulu. Pinjol dia. Mungkin. Tapi kayaknya yang nggak terdaftar OJK-nya Spanyol deh. Nggak ngerti itu. Oke, lanjut. Tapi yakin gak Mas dengan skuad yang ada sekarang? Kalau dari sisi jumlah sih, ya itu udah cover semua posisinya gitu. Ya. Kalau dari pokoknya semua posisi udah ada pelapisnya lah. Paling nggak satu posisi itu ada satu pelapisnya. Cuman emang kalau mau ningkatin kualitas, ya menurut gue masih belum cukup gitu untuk yang sekarang. Kalau pengen pencapaiannya lebih dari musim lalu, terutama tim-tim lain berbenah kan, kayak Inter, Juve, Roma, bahkan Lazio itu berbenah banget kan. Ya ini baru di kompetisi lokal, belum lagi kalau di Eropa ya tahu sendiri standarnya kan juga beda gitu. Ya ini menurut gua kalau Milan pengen berbicara lebih jauh di Eropa ya harus ada tambahan 1-2 pemain paling enggak gitu buat yang bisa ningkatin kualitas, terutama di posisi gelandang kanan dan nomor 10 itu sih, di dua posisi itu sih yang menurut gua perlu banget peningkatan kualitas ya. Tapi kalau dari sisi jumlah pemain, dari sisi kedalaman skuad untuk saat ini sih cukup. Gitu. Pobega gimana? Pobega dia di posisinya Kessie kan. Iya, maksudnya musim depan bakal di loan lagi atau udah ada keputusan dari Pioli bakal
kelihatannya dia sih untuk bakalan musim ini, di-keep ya. Soalnya di pertandingan preseason dia juga dipasang terus. Dan kayaknya emang dia disiapin buat ini ya. Jadinya kan yang buat gantiin Casey itu rencananya Tonali tempatnya Casey. Terus sama satu lagi kan Benacer. Ya paling Pobega itu ya dirotasi di antara mereka berdua gitu. Oke, lanjut. Kayaknya sih ini ya untuk Inter sama Milan dulu kali ya. Nah sekarang kita bahas Juventus dengan squad yang lebih Iya. upgrade lah ya bisa dibilang. Lebih upgrade. Dan Roma nih. Kira Romania. peluang mereka buat, ya kalau kemarin mungkin Juventus agak terseok-seok ya, bahkan buat mempertahankan posisi di zona champion saja Sulit. kelihatan sulit gitu. Iya. Sampai nunggu match terakhir ya. Nah sedangkan kan ya udahlah dia ditambahin, meskipun sebenarnya nggak terlalu upgrade juga sih. Kalau misalnya taktiknya tetap Allegri ball ya. Maksudnya gimana? Ya mungkin jadi pertanyaan gimana Allegri bakal memaksimalkan pemain-pemain barunya ini nih. Iya. Ya semoga ini ya Allegri nggak gelap mata dengan memainkan Di Maria sebagai fullback ya. Cukup Cuadrado aja yang merasakan itu. Di Maria jangan sampai lah. Kan dia ya selama dia main di PSG, di Madrid itu kan udah tahuan lah ya. Dia punya kecepatan, dia punya insting gol yang tinggi, umpan juga yang akurat gitu. Iya. Jadi ya memang sudah sepatutnya dia jadi winger. Winger aja, jangan sampai ke balik. Suruh Kuning gitu. Yep. Paling kayaknya ntar di video berikutnya nih baru kita ngomongin detail Juve nih sama satu tim lagi nih. Wush. Satu tim. Nah, kalau Roma nih sebelum kita tutup nih. Ngeliat Roma musim Harusnya depan. ada Bung Aldo nih Bang. Ya, emang nih. Maksudnya dia bisa masuk ke zona Champions ya, karena kan ya klub tetangganya pun berbenah gitu Lazio. Ini bakal menduetkan dua bek Italia mas. Kalau Roma ya backnya sih masih sama ya. Tapi kalau ya itu di lini depan sih Roma yang paling bagusnya ya. Apalagi kalau masih bisa nge-keep Zaniolo, gue bilang Dybala sama Zaniolo di belakangnya Temi itu bakalan keren sih. Apalagi kalau Mourinho tuh bisa ngeramu dia gitu. Tambah satu lagi kalau ada rumor itu kan Wijnaldum kan. Yeah. Roma ditawarin Wijnaldum kalau misalnya jadi wah gila sih Roma gue bilang. Bisa jadi penantang Scudetto kalau ini ya, kalau tambahan kayak tadi yang Mas Adit bilang Wijnaldum datang terus Zaniolo bertahan gitu. Gua rasa sih bisa jadi ini penantang Scudetto. Kalau si Lazio ya, musim keduanya Sarri harusnya lebih bagus sih dari musim lalu. Ya, ini yang Lazio yang duet back Italia nih, Romagnoli sama Nicolo Casale kan, bekas backnya Verona kemarin. Sama di gelandang mereka juga udah cukup berbenah sebenarnya, ada beberapa nama datang kayak Marcos Antonio tuh pemain muda dari Shakhtar. Terus di depan juga ada Cancellieri. Gitu. Terus masa depan tuh. Iya, gua rasa sih Lazio juga bisa meningkat sih musim depan. Cuman kalau untuk Liga Champions gua masih belum tahu bisa atau enggak. Tapi yang jelas dari materi pemain sedikit lebih baik lah dari musim lalu. Iya. Gitu. Yang kita belum lihat nih pergerakannya Atalanta ya, padahal musim kemarin kacau. Iya, Atalanta. Ya udahlah. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita lihat aja, mungkin nama-nama yang tadi kita bahas tuh berpotensi banget buat jadi 4 besar lah ya. Milan, Inter, Roma, Juve, dan mungkin ya Lazio bisa kali. Atau kita bisa tunggu mengganggu gitu. Malah Fiorentina sebenarnya juga. Mendatangkan Luka Jovic. Jovic udah 7 gol. 7 apa 6 ya? Iya. Pokoknya debut aja 4 gol coba. Bersama Italiano Ball. Vincenzo Italiano siap mengguncang Eropa. Iya, UECL kan dia. Iya.
Ya mungkin untuk 6 besar itu kali, kurang lebih lah ya. Yang dari di atas kertas kekuatannya udah kelihatan nih bakal bersaing gitu. Mungkin ada kejutan-kejutan lain dari tim yang akan kita bahas di video selanjutnya. Cukup sampai di sini dulu. Ciao.